Halo, perkenalkan, nama saya David Alexan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan paket tracer, configure, dan modify standar HPV4 ACL. Nah, di sini ada topologinya, dapat dilihat. Ada 4 perangkat, 2 router, 4 switch, ulangi 3 router, 4 switch, satu seperti file server. Nah, selanjutnya ini ada dressing table. Nah, di sini ada 3 objektif. Yang pertama, kita mau memverifikasi connectivity. Yang kedua, melakukan konfigurasi dan memverifikasi standar number dan name ACL. Yang ketiga, kita mau memodifikasi standar ACL. Nah, di sini ada background skenario. Jadi, keamanan jaringan dan protokol dan kontrol lalu lintas dan kontrol arus lalu lintas adalah masalah penting saat merancang dan mengelola jaringan IP. Kemampuan untuk mengkonfigurasi aturan yang tepat untuk menyaring paket berdasarkan kebijakan keamanan yang ditetapkan adalah keterampilan yang sangat berharga. Nah, di lab ini kita akan menyiapkan aturan from filteran untuk 2 lokasi bisnis yang diwakili oleh R1 dan R3. Yang harus kita terapkan, nah, di sini ada router Edge yang berada di antara R1 dan R3 yang telah disediakan oleh ISP tidak akan memiliki ACL yang ditempatkan di situ. Kita tidak diizinkan mengakses administratif apapun ke router Edge karena kita hanya dapat mengelola dan mengontrol peralatan kita sendiri. Nah, di sini langsung masuk ke instructionnya saja. Yang part 1, memverifikasi connectivity-nya dulu. Di part 1 ini kita akan memverifikasi konektivitas di antara para perangkat ini. Ada note di sini sangat penting untuk melakukan tes konektivitas apakah sudah berjalan sebelum kita mengkonfigurasi dan melakukan access list. Kita mau memastikan kalau jaringan yang kita pakai itu berjalan dengan properly sebelum kita memulai untuk memfilter trafficnya. Nah, yang pertama di sini kita mau coba dari perangkat A, kita mau melakukan ping ke perangkat C dan perangkat D. Nah, dari perangkat A bisa melakukan ping ke perangkat C, selanjutnya kita mau melakukan ping ke perangkat D. Nah, ke perangkat D juga berhasil di ping. Kemudian dari router 1 kita mau melakukan ping ke perangkat C dan perangkat D. Perangkat C dan perangkat D ini. Nah, berhasil ya. Selanjutnya kita mau ping ke perangkat D. Cek, nah berhasil juga. Kemudian kita mau dari perangkat C, kita mau ngeping perangkat A dan perangkat B. Perangkat C, kita mau ngeping perangkat A dan perangkat B. Oke, perangkat A berhasil terping. Selanjutnya perangkat B. Nah, perangkat B juga berhasil terping. Selanjutnya dari A3, kita mau melakukan ping ke perangkat A dan perangkat B.
perangkat A, hasil, dan perangkat B. Oke, perangkat B juga berhasil. Nah, saya ada pertanyaan yang terakhir, apakah semua perangkat bisa nge-ping server di 209, 165, 200, 254? Masih besar satu. Oke, di sini perangkat A bisa nge-ping alamat tersebut. Jadi ini perangkat B kita coba ping. Nah, perangkat B juga berhasil nge-ping alamat tersebut. Coba di perangkat C. Nah, perangkat B juga berhasil nge-ping alamat tersebut. Nah, perangkat D terakhir. Nah, perangkat B juga berhasil melakukan ping ke alamat tersebut. Selanjutnya masuk ke part 2, kita mau mengkonfigurasi dan memverifikasi standar number dan name ACL. Nah, step 1 kita mau konfigurasi number standar ACL dulu. Nah, di sini ACL standar menyaring lalu lintas berdasarkan alamat IP sumber saja. Praktik terbaik tipikal untuk ACL standar adalah mengkonfigurasi dan menerapkan ACL sedekat mungkin dengan tujuannya. Untuk daftar akses pertama dalam aktivitas ini, buat ACL bernomor standar yang memungkinkan lalu lintas dari semua host di jaringan 192.168.10.0/24 sampai saya 24 dan semua host di jaringan 192.168.20.0 untuk mengakses semua host di 192.168.30.0 jaringan. Kebijakan keamanan juga menyatakan bahwa penolakan eksplisit terhadap entry, control access atau ACE atau akses control entry juga disebut sebagai pernyataan ACL. Harus ada di akhir semua ACL-nya. Nah, ini ada pertanyaan, what wildcard password you use to allow all hosts di 192.168.10.0/24 network to access 192.168.30.0/24. Di sini kita akan menggunakan 0.0.0.255. Nah, dari following Cisco recommended best practice, which router would you place the ACL? Nah, ini di sini kita akan menaruhnya di R3. On which interface would you place this ACL? In what direction would you play it? Nah, kita akan kita ini akan menggunakan gigabit Ethernet 0/0 karena ACL-nya jadi jadi ACL harus diterapkan keluar. Kita dapat menjawab dengan menempatkan ACL pada interface serial 0/0/11 pada R3 yang masuk. Ini dapat ternyata malah secara
ini akan secara efektif memblokir LAN pada R1 agar tidak masuk ke jaringan 192.168.40. Selain itu, selain yang tadi, ini juga dapat memblokir LAN pada R1 agar tidak masuk ke jaringan 192.168.40.0. Nah, selanjutnya kita mau yang masuk ke A, konfigurasi ACL di R3. Gunakan 1 sebagai access list number-nya. Satu permit yang tadi mau ya, 192.368.10.0.55. Selanjutnya diganti jadi 3 dulu nih. Kemudian access list 1 di N. Ya sudah, masuk ke yang ke B, kita mau apply the ACL to the appropriate interface di proper direction ya. Sini kita mau interface gigabit dengan 0/0/0, kemudian masuk ke IP access group 1. Nah, kita selanjutnya mau verifikasi nomor ACL-nya setelah kita buat, dan sekarang kita mau verifikasi. Nah, di sini kita bisa menggunakan, ini ada nih, to see access list 1 in its entirety with all ACE, which comment would you use? Kita bisa pakai comment access list 1. Nah, what comment would you use to see where the access list supply and in what direction? Nah, ini kan tadi kan kita taruhnya di interface gigabit Ethernet. Nah, kita coba cek di situ. Nah, yang dapat dilihat di sini. Selanjutnya kita mau masuk ke yang 1, kita mau pakai show access 1 yang tadi yang kita coba. Nah, dapat dilihat. Selanjutnya kita mau show IP interface tadi. Dapat lihat juga outgoing-nya sini access 1. Kemudian kita mau tes data pusi untuk dapat lihat kalau traffic from dari sini. Oke, kita mau coba melakukan ping dari perangkat A, command prompt, kita mau ping perangkat C. Ya, berhasil lah, berhasil terping. Selanjutnya kita mau tes lagi kalau tadi traffic dari perangkat 2 ini, ulangi perangkat traffic dari 192.168.20.0 ini dapat mengakses 192.168.30.0. Nah, dari perangkat B kita mau nge-ping perangkat C. Nah, berhasil juga ya. Jadi yang 34 berhasil, dan dia mau ke 5. Short ping from perangkat D ke perangkat C. Apakah berhasil? Ping dari perangkat
mapping dari perangkat D ke perangkat C. Nah, di sini tidak berhasil karena ini membuktikan bahwa ACL itu bekerja. Nah, selanjutnya di R3 kita mau show access list. Nah, ini tadi nambah pingnya. Kita udah nge-ping 4 kali ke alamat berikut. Yang ini juga sudah ke alamat berikut. Sini juga dapat 4 yang sama gitu, 4 perseban. Nah, selanjutnya kita masuk ke step 2, mengkonfigurasi name standar ACL. Kita akan membuat name standar ACL yang sesuai dengan aturan sebagai berikut. Membolehkan traffic dari semua host di 192.168.40.0 ke host 192.168.10.0. Juga membolehkan host perangkat C mengakses 192.168.10.0 dan nama yang akan digunakan yaitu branch office Polisai. Soalnya following Cisco recommend kita mau gimana sini? Nah, kita mau buat di DR1. DR1 selanjutnya divisi interface mana? Kita cek aja, kita akan buat juga di interface gigabit 000. Nah, selanjutnya kita mau masuk ke poin A, create the standard name ACL sebagai berikut. Access list, standard. Host 192.8.33 tadi 98.40.000.000.055. Itu 192.168.40.0 oh ini bukan terbatas. Oke, selanjutnya nah, ini ada look at the first ACL in the access list. What is another way to write this? Kita bisa nulisnya pakai sama kayak gini, tapi bisa pakai host, jadinya permit 192.168.30.3 baru 0000. Nah, selanjutnya kita mau apply the ACL, the appropriate interface di proper direction. Interface, IP access group. Kita mau verifikasi name ACL-nya di DR1, kita mau show access list, sudah. Perbedaannya tuh di sini kalau nama ya nama, kalau number ya number, itu simpel. Terus di sini tidak ada DNI-nya, jadi tidak ada yang diperbolehkan lagi selain yang dua yang ditulis di atas. Sebenarnya poin 2 masuk ke show IP interface. Sama seperti tadi,
Test DHL from the command prompt di PC di perangkat C, ping ke perangkat A. Hasilnya sini. Selanjutnya tes DHL untuk memastikan kalau perangkat C, hanya perangkat C yang diperbolehkan untuk mengakses 192.168.10.0. Kita bisa melakukan ping dan menggunakan gigabit Ethernet 0/0/0 address DR3 sebagai sumber. Oke, ternyata tidak bisa di ping ya, 0/5 gagal. Jadi pada keempat SDHL yang keempat kita mau tes DHL. Apakah ini berjalan dapat membolehkan trafik dari 192.168.41 untuk mengakses ke 192.168.10.0. Kita ping dari perangkat D, perangkat A dari perangkat D. Ya berartilah. Nah, kita masuk ke part 3 nih. Kita mau Nah, di yang ketiga ini kita mau modifikasi standar ACL-nya. Nah, ini adalah umum dalam bisnis untuk mengubah kebijakan keamanan. Untuk alasan ini, ACL mungkin perlu dimodifikasi. Di bagian 3 ini, kita akan mengubah salah satu ACL yang kita konfigurasi sebelumnya agar sesuai dengan kebijakan manajemen baru yang diterapkan. Mencoba melakukan ping ke server di 209.165.255.254 dari perangkat A, perhatikan bahwa ping tidak berhasil. Di sini ACL pada R1 memblokir lalu lintas internet agar tidak kembali ke perangkat A. Ini karena alamat sumber dalam paket yang dikembalikan tidak berada dalam kisaran alamat yang diizinkan. Manajemen telah memutuskan bahwa lintas yang kembali dari jaringan 209.165.200.224 subnet/27 harus diizinkan akses penuh jaringan 192.168.10.0. Manajemen juga ingin ACL router juga konsisten. Deny any ACL harus ditempatkan di akhir semua ACL. Anda harus mengubah
name standar ACL-nya tadi, ACL Branch Office Policy. Nah, di sini Anda akan menambahkan 2 baris tambahan ke ACL. Ada 2 cara yang bisa digunakan. Cara yang pertama, mengeluarkan perintah standar no IP access standar Branch Office Policy dalam mode konfigurasi global. Ini akan menghapus ACL dari router. Tergantung pada iOS router, salah satu skenario berikut akan terjadi. Semua penjaringan paket akan dibatalkan dan semua paket akan diizinkan melalui router. Atau karena Anda tidak menghapus perintah grup akses IP dari interface gigabit 0/1, pemfilteran masih berlaku. Terlepas dari itu, ketika ACL hilang, kita harus mengulang komen seluruh ACL atau melakukan copy paste dari editor teks. Nah, opsi kedua, kita dapat modifikasi ACL di tempat dengan menambahkan atau menghapus baris tertentu dalam ACL. Ini bisa berguna terutama dengan ACL yang panjang. Karena kalau kita mengetik ulang seluruh ACL, dapat menyebabkan mudahnya kesalahan. Komunikasi baris tertentu dalam ACL ini lebih mudah untuk dilakukan. Nah, pada lab kali ini kita akan menggunakan opsi kedua. Nah, kita masuk mau modifikasi dari R1. Kita mau show access list. Nah, ini dapat dilihat ya. Kemudian kita mau menambahkan additional line di akhir dari ACL-nya. Kita masuk ke config, kemudian IP access list standarnya namanya ini. Permit 29 15 200 00 0031. Standarnya perlu dinaik ini. Nah, kita mau verifikasi dengan local access list. Nah, sudah dilihat ada 2 tambahan baru, yaitu 30 permit dengan alamat tersebut dan 40. Nah, sini do you have to apply the service to the interface? Apakah kita perlu melakukan pengapply-an the branch office policy ke gigabit internet 0/1 interface tier 1? Tidak, karena IP access group dari branch office policy ini masih out comment, komennya komennya masih out di gigabit internet 0/1-nya. Nah, selanjutnya kita mau tes DHL to see apakah itu dapat memperbolehkan traffic 209.165.224 untuk kembali ke 192.168.10.0. Kita akan dari perangkat A, kita mau ping server 209.165.224. Ini kita salah tulis, harusnya 254 ya, 224. Nah, berhasil lah, pingnya berhasil dilakukan. Nah, sudah selesai nih apa yang kita lakukan di sini. Selanjutnya ada 2 reflection question. Kita mau coba jawab aja.
Nah, di sini yang pertama, as you can see, standar ACL itu punya powerful dan dapat berjalan dengan baik. Why would you ever have the need for using? Mengapa kita membutuhkan untuk menggunakan extended ACL? Nah, jadi di sini ACL standar itu hanya dapat memfilter berdasarkan alamat sumber. Juga mereka tidak granular, mereka mengizinkan atau menolak semuanya. Jadi mengizinkan semua atau menolak semuanya. Semua protokol dan layanan. ACL yang diperluas meskipun lebih sulit untuk ditulis, sangat cocok untuk jaringan kompleks, di mana kita mungkin perlu mengizinkan lalu lintas hanya untuk per layer 4 tertentu untuk memiliki akses ke jaringan sambil menolak yang lain. Jadi nggak semuanya ditolak dan nggak semuanya diterima. Nah, selain ACL, selain itu, ACL standar harus diterapkan sedekat mungkin dengan tujuan. Ini memungkinkan lalu lintas yang tidak perlu menggunakan bandwidth jaringan. ACL yang diperluas juga dapat memblokir lalu lintas yang dekat dengan sumbernya. Ini mencegah lalu lintas yang tidak perlu dari berpergian ke tujuan yang diblokir. Nah, pertanyaan kedua, more typing is typically required when using a name ACL as opposed to number ACL. Jadi di sini lebih banyak tulisan yang kita ketik di name ACL dibanding number ACL. Ya karena name ACL kan nama ya, kalau number kan tinggal tulis angka. Mengapa kita memilih name ACL daripada number? Nah, kita punya dua alasan. Alasan pertama adalah bahwa menggunakan ACL name ACL memberi kita kemampuan untuk memverifikasi baris tertentu dalam ACL itu sendiri tanpa mengetik ulang seluruh datanya. Nah, kalau ACL number itu tapi kalau di versi OS yang baru nanti semuanya bisa melakukan modifikasi seperti standar name ACL-nya. Jadi intinya semuanya sekarang sudah bisa karena versi OS yang lebih baru. Tapi sebelumnya, jadi number ini tidak bisa dimodifikasi layaknya name ACL. Jadi lebih baiklah menggunakan name ACL. Oke, cukup panjang. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan terkait paket tracer configure dan modifikasi standar HPP4 ACL. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.